warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan ceria, salam motivasi dan salam inovasi. Oke. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya masih dalam keadaan sehat dan selalu ceria dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Masih bersama kami di channel Rehan dan Aisyah, channel yang memberikan edukasi, motivasi, kreativitas, juga inovasi dan hiburan. Untuk itu, tonton video-videonya, jangan lupa memberikan tanda like dan subscribe demi mendapatkan video-video edukasi dan video-video inovasi, kreativitas, video-video hiburan lainnya. Untuk materi pagi hari ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran matematika, yaitu soal cerita matematika bilangan cacah atau memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan cacah. Lebih jelasnya adik-adik semuanya, langsung saja kita simak video pembelajarannya sekarang. Selamat belajar dan selamat menyimak. Oke adik-adik, kita langsung ke materi ajarnya, yaitu tentang menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan cacah atau kita kenal dengan soal cerita bilangan cacah. Adapun langkah-langkah dalam mengerjakan soal cerita itu sama ya, baik soal cerita bilangan cacah ataupun soal cerita bilangan bulat itu sama. Langkah-langkahnya antara lain, yang pertama kita tahu apa yang diketahui dalam soal, yang kedua kita tahu apa yang ditanyakan, kemudian kita menyelesaikan soal cerita ke dalam kalimat matematika. Setelah ketemu jawabannya, kita kembalikan dari kalimat matematika tadi, kita kembalikan ke soal cerita dengan menyimpulkan atau mengembalikan hasil pengerjaan dari kalimat matematika menjadi jawaban soal cerita. Lebih jelasnya langsung kita ke contoh. Yang pertama, Aisyah membeli 12 buku tulis dengan harga 3.000 per buku. Jika Aisyah membayar dengan 2 lembar uang 20 ribuan, berapa kembalian yang harus diterima Aisyah? Nah, untuk menjawabnya kita jawab sesuai dengan langkah-langkah tadi. Ada 4 langkah tadi. Yang pertama, kita harus tulis apa yang diketahui dalam soal. Nah, yang diketahui dalam soal tadi, yang pertama, buku yang dibeli Aisyah itu sebanyak 12 buku. Diketahui lagi harga per bukunya 3.000 rupiah. Diketahui lagi uang yang dibayarkan oleh Aisyah tadi itu 2 lembar 20 ribuan. 2 lembar 20 ribu. Kemudian di soal tadi ada pertanyaan, kita masukkan ditanya. Pertanyaannya tadi, berapa uang kembalian yang diterima Aisyah? Nah, setelah kita tahu apa yang ditanyakan, baru kita jawab. Uang kembalian yang diterima Aisyah itu sama dengan uang yang dibayarkan oleh Aisyah dikurangi harga semua buku. Uang yang dibayarkan oleh Aisyah tadi itu 2 lembar 20 ribuan, berarti 2 kali 20 ribu dikurangi harga semua buku. Harga per bukunya tadi 3.000. Aisyah beli sebanyak 12 buku, 12 kali 3.000. Langsung kita hitung ya, dalam
kalimat matematikanya ya. 2 kali 20.000 itu 40.000, dikurangi 12 kali 3.000 itu sama dengan 36.000. Jadi 40.000 dikurangi 36.000 sama dengan 4.000 rupiah. Dari kalimat matematika ini jawabannya sudah diketahui 4.000 rupiah. Kita kembalikan ke kalimat soal cerita dalam bentuk kesimpulannya. Jadi uang kembalian yang diterima Aisyah adalah 4.000 rupiah. Gampang kan ya adik-adik ya. Kita lanjut di contoh soal yang nomor 2. Di sebuah gudang terdapat 20 karung beras. Setiap karung beras berisi 25 kg beras. Jika beras-beras tersebut dibeli oleh 5 orang pedagang, dengan jumlah yang sama banyak, berapa kilogram beras yang diterima oleh masing-masing pedagang beras? Langkahnya sama. Langkah yang pertama, kita harus tahu apa yang diketahui di soal, apa yang ditanyakan ya. Yang diketahui di soal tadi, beras yang ada di gudang itu sebanyak 20 karung. 20 karung beras. Diketahui lagi isi tiap karungnya itu 25 kg beras. Diketahui lagi pedagang yang membeli beras itu sebanyak 5 orang. Dan beras yang diterima oleh pedagang itu sama banyak. Kemudian kita tadi menjumpai kalimat tanyanya. Lah kita tulis, ditanya berapa kilogram beras yang diterima oleh masing-masing pedagang beras. Nah, dari pertanyaan ini kita langsung menjawabnya. Berapa kilogram beras yang diterima oleh masing-masing pedagang beras? Berarti langkah berikutnya dijawab ya, beras yang diterima masing-masing pedagang itu sama dengan jumlah beras di gudang dibagi jumlah pedagang yang akan membeli beras. Saya ulangi lagi, beras yang diterima masing-masing pedagang itu sama dengan jumlah beras yang di gudang dibagi jumlah pedagang yang akan membeli beras. Jumlah beras yang di gudang itu sebanyak 20 karung. Satu karungnya berisi 25 kg, berarti 20 kali 25 kg. Dibagi jumlah pedagang yang akan membeli beras, pedagangnya sebanyak 5 orang. Tadi itu dengan syarat menerima sama banyak ya. Jadi kita bagi 5 orang, nanti ketemu jawabannya ya. Sama banyak. 20 kali 25 kg sama dengan 500 kg dibagi 5 orang. 500 dibagi 5 itu sama dengan 100. Satuannya kilogram. 100 kg. Kita simpulkan jadi beras yang diterima masing-masing pedagang adalah 100 kg beras. Setiap satu pedagangnya menerima beras 100 kg. Saya kira mudah ya adik-adik ya. Kita harus tahu, paham soal cerita itu harus tahu apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Setelah kita tahu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, kita menjawabnya, kemudian kita simpulkan. Ini tugas untuk latihan di rumah sebanyak 2 soal ya. Silakan dikerjakan
dengan pendampingan kakaknya di rumah atau bersama orang tuanya, bersama ayah bundanya atau papa mamanya ya. Matematika tanpa berlatih itu nanti tidak bakal lancar dalam mengerjakan soal. Semakin banyak berlatih, maka besok-besok jika ada ujian maka semakin lancar dalam mengerjakan. Tetap semangat ya adik-adik ya. Tetap semangat dan ceria meskipun kita tidak ketemu di sekolah. Salam sehat dan salam ceria. Selamat mencoba, tetap semangat dan ceria adik-adik di rumah ya. Apabila ada kekurangan dalam menjelaskan dan apabila ada kesalahan yang tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.